Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi para pencari keadilan. Selamat datang kembali di podcast Pengadilan Negeri Raha. Saya Ivan Pranaputra, di samping saya sudah ada Bapak Melbi Nur Rahman, Hakim di Pengadilan Negeri Raha. Selamat pagi Pak Melbi. Selamat pagi Pak Ivan, selamat pagi para pencari keadilan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ivan. Luar biasa. Pak Melbi, Ya, bagaimana Mas Ivan? belakangan ini Pak Melbi sedang ramai kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kemudian banyak pertanyaan di masyarakat tentang anak. Apakah anak bisa dipenjara? Apakah anak bisa diproses hukum? Dan bagaimana prosesnya jika diduga sebagai pelaku tindak pidana? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang anak, Pak Melbi. Namun sebelum terlalu jauh ya Pak kita pembahasannya, bagaimana undang-undang mendefinisikan tentang anak, Pak? Oh, baik. Terima kasih Mas Ivan, pertanyaannya bagus. Ya, anak itu kalau berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih berumur di bawah 18 tahun, termasuk masih dalam kandungan. Itu juga yang dituangkan dalam KUHP yang terbaru, yang KUHP 1 2003 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah 18 tahun. Seperti itu. Tapi kalau di USPPA beda lagi. Disebutnya bukan anak aja, tapi anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau nggak salah itu di pasal 1 ayat 2 yang tentang anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum itu apa sih? Ada 3 di situ kan. Anak berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi dalam tindak pidana tersebut. Anak gitu. berkonflik dengan hukum bisa disebut juga anak pelaku, Pak ya? Ya, dulu disebutnya di undang-undang yang sebelumnya, undang-undang tentang peradilan anak. Nah, itu disebutnya sebagai anak nakal. Anak nakal. Tapi seiring perubahan ini untuk menghindarkan stigma-stigma negatif terhadap anak, di dalam undang-undang terbaru UU 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak nakal ini dirubah menjadi anak berkonflik dengan hukum, seperti itu. Oke. Kemudian apakah berarti semua anak yang belum berumur 18 tahun apakah bisa diproses di persidangan, Pak? Oh, jadi begini Mas Ivan, anak juga kita bagi-bagi ya. Ada begini. Jadi kalau misalnya di USPPA ini anak yang bisa diproses di persidangan atau dilakukan di sistem peradilan pidana anak itu adalah anak yang sudah berumur 12 tahun hingga 18 tahun. Nah, cuman dibagi lagi tuh. Kalau yang 14 sampai 18 itu bisa dijatuhkan pidana. Tapi yang 12 sampai 14 undang-undang mengamanatkan atau pembuat undang-undang ini menghendaki untuk dijatuhkan hanya tindakan saja, tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana sebenarnya. Oke. Nanti kita kembali lagi ke tentang pidananya. Cuman kalau untuk anak saksi berarti umur 5 tahun bisa jadi saksi di pengadilan. Apa harus ada umur berapa tahun untuk bisa bersaksi kalau di pengadilan? misalnya itu balik lagi, kalau misalnya untuk yang bersaksi itu ya silahkan saja bagaimana kebijakan hakim saat saya, kalau anak saksi ini kan bukan di pelakunya anak aja ya, di persidangan dewasa juga bisa anak saksi jadi saksi. Cuman kita ada proses-proses khusus untuk untuk kita menyelenggarakan sidang yang ada anaknya itu. Nah, jadi gini, kalau anak yang umur 5 tahun menurut majelis hakim gimana? Kalau menurut saya sih kurang etis ya. Ketika 5 tahun kita dengarkan sebagai saksi, mental dia belum siap untuk masuk persidangan seperti itu. Kita harus tetap menjaga hak anak. Nah, jangan sampai anak dengan masuk ruang sidang mental dia agak sedikit terganggu, jadi lebih baik dihindarkan. Jadi biasanya kami itu ketika mendengarkan anak sebagai saksi itu melihat dulu anaknya udah anak yang cakap belum, anak yang sudah mengerti belum, seperti itu contohnya. Dan kita juga biasanya sesuai dengan hukum acara yang kita sumpah itu, yang diambil sumpahnya sebagai anak sebagai saksi di persidangan itu anak yang di atas 15 tahun. Di bawah 15 tahun kita ngambil sumpah, tapi bisa didengarkan keterangannya dengan didampingi orang tua. Itu intinya, dengan orang tua walinya. Terus tadi Pak Melbi menyinggung tentang kekhususan beracara di pengadilan jika terkait dengan anak, Pak. Apa aja tuh Pak gitu? Kekhususan anak jika bersidang di pengadilan. Ya, jadi gini, balik lagi ini sidangnya sidang dewasa atau sidang anak dulu ya. Kalau misalnya dalam sidang yang pelakunya anak atau anak yang berkonflik dan hukum tadi, itu sidangnya dilakukan di ruang sidang anak. Salah satunya adalah meja hakimnya itu pasti
sejajar dengan meja yang lain dan lebih menarik ruangannya itu. Dan hakimnya hakim tunggal, bukan hakim hakim majelis. Jadi cuma satu orang hakimnya di situ dan tidak memakai atribut gitu ya. Baik hakimnya, penasihat hukumnya, penuntut umumnya dan segala macamnya tidak pakai atribut. Dan kekhususannya lagi itu anak di yang sebagai berkonflik dengan hukum itu harus didampingi oleh penasihat hukum, wajib didampingi penasihat hukum atau dari Bapas, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan, sama orang tua atau wali. Itu harus didampingi. Karena apa? Biar anak itu lebih tenang. Sedangkan kalau di sidang dewasa, kan sidang dewasa juga memungkinkan kan sidang anak ya, maksudnya anak yang sebagai saksi atau sebagai korban didengarkan keterangannya, yaitu hakim menyatakan sidang itu tertutup untuk umum. Ketika itu adalah sidang terbuka, dinyatakan dulu tertutup umum. Hakim melepas atribut, pemeriksaannya ya semuanya tanpa atribut, pemeriksaannya lebih santai dan tertutup untuk umum, dan identitas anak semuanya kita harus kabulkan. Tapi untuk menjaga mental anak juga Pak ya, supaya nggak tertekan. Demi kepentingan terbaik bagi anak ke depannya seperti itu. Kemudian Pak, di dalam undang-undang SPPA Pak, sebaca saya ada kata-kata wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif justice. Mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak, apa sih restoratif justice itu? Restoratif justice itu secara ini ya gampangnya ya, pemulihan kepada keadaan semula. Maksudnya pemulihan keadaan semula ini adalah yang diutamakan bukan pembalasan, tapi bagaimana kita mengambil kemanfaatan dari tindak pidana tersebut. Misalnya restoratif justice itu sebenarnya yang perlu diluruskan adalah bukan penghapusan suatu tindak pidana ya, tapi restoratif justice ini adalah suatu proses bagaimana kita saling memaafkan, dan nantinya asas restoratif justice ini adalah yang dipergunakan untuk salah satu pertimbangan hakim untuk meringankan putusan dari anak tersebut. Jadi bukan sebagai penghapus pidana. Nah, salah satunya kalau di USPP itu restoratif justice itu yang termuat nyata itu dengan diversi. Dengan diversi, dilakukan diversi kepada anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, salah satunya itu. Kalau mengenai diversi kan udah dibahas ya di podcast sebelumnya, kalau nggak salah yang bulan apa ya, saya lupa ya. Pak Akbar Rusli. Nah, di situ udah komprehensif secara diversi dijelaskan dari A sampai Z-nya. Jadi teman-teman yang ingin tahu diversi silahkan langsung buka YouTube Pen Raha, di situ ada pembicaranya Pak Akbar Rusli ya dulu ya, Muhammad Akbar Rusli, sarjana hukum, magister hukum. Di situ sudah tentang diversi sudah lengkap. Nah, selanjutnya kalau restoratif justice itu tapi tidak berhenti di situ saja. Nah, hakim tetap bisa melakukan pendekatan restoratif justice itu di persidangan. Contohnya kita menghadirkan kan ketika korban datang, kita coba damaikan di situ. Maksudnya damaikan, ada nggak pemaafan, adalah saling memaafkan, ada nggak ganti kerugian, bisa kita terapkan di pengadilan ketika itu didiversi sudah gagal atau tidak bisa didiversi. Dan ketika ada pendekatan restoratif justice itu saling memaafkan, udah kembali ke semula, itu jadi pertimbangan kita untuk mau gimana ini gitu kan. Kalau ada pemaafan tentu beda ya, pidana yang dijatuhkan kepada anak ketika belum ada pemaafan atau sesudah ada pemaafan. Jadi itu loh konsep restoratif justice itu seperti itu. Bukan berarti ketika ada restoratif justice pidananya nggak ada gitu, hilang. Ada pidananya, cuman itu adalah suatu sebagai alasan yang untuk mempertimbangkan meringankan hukuman bagi anak, seperti itu. Berarti kalau kesimpulan saya ya, restoratif justice itu adalah sebuah falsafah sistem pemindanaan. Sementara diversi adalah salah satu bentuk mewujudkan restoratif itu dalam undang-undang SPPA ini Pak ya. Diversi sebagai salah satu bentuk dari restoratif, bukan dari restoratif justice, tapi termasuk restoratif justice. Selanjutnya Pak Melbis terkait dengan pidana ya, hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pidana yang dilakukan oleh orang dewasa di dalam pasal 10 KUHP yang lama itu utamanya adalah nomor satunya itu adalah pidana mati Pak, kemudian pidana penjara. Bagaimana jika yang dilakukan oleh anak Pak? Apakah, pertanyaannya pertama, apakah anak bisa dipidana mati? Dan kemudian apakah pidana penjara itu sebagai yang utama Pak, kayak harus dipidana penjara dulu baru bisa dilakukan pidana-pidana yang lain? Nah, baik. Kalau begitu kita jawabnya dengan dasar hukumnya Pak Ivan ya. Jadi dalam USPP ini tentang pidana terhadap anak itu diatur dalam pasal 71 USPPA ya, ayat 1 tentunya, yang menyatakan bahwa
jenis pidananya yang pertama adalah peringatan. Yang kedua adalah pidana dengan syarat. Dengan syarat ini dibagi lagi, syarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan syarat pelayanan masyarakat, dan syarat pengawasan. Lalu yang ketiga ada pidana pelatihan kerja. Yang keempat ada pidana pembinaan dalam lembaga, dan yang kelima baru penjara. Nah begitu. Beda dengan KUHP kan, KUHP mati baru penjara dan segala macamnya. Jadi yang paling utama dari KUHP yang untuk pidana orang dewasa adalah yang diutamakan adalah pempenjaraan. Tapi kalau misalnya di USPP ini adalah pembuat undang-undang menghendaki yang pertama kali harus diterapkan pada anak adalah pidana peringatan, dan yang paling terakhir, urutan terakhir baru penjara. Di situ asas ultimum remedium atau pemidanaan itu adalah jalan terakhir kalau di anak. Itu juga yang disadur dalam atau yang diterapkan juga di KUHP baru terhadap pemidanaan terhadap anak yang tertuang dalam pasal 115 ya. Sama intinya pemidanaan anak itu seperti itu urutannya. Nah, kalau menurut saya pemidanaan terhadap anak ini ya pembuat undang SPP ini memformulasikannya ya pertama kenapa harus peringatan. Itu harus dilihat dulu bagaimana anak ini efeknya kepada anak kedepannya. Karena kan anak kalau misalnya sudah dijatuhi pidana kan stigmanya negatif. Takutnya untuk masa depannya anak, kepentingan terbaik bagi anak itu terganggu. Nah jadi diutamakanlah pidana-pidana yang lainnya selain pidana penjara. Alternatifnya kan banyak sebenarnya. Makanya hakim itu diberikan banyak alternatif untuk pemidanaan terhadap anak gitu kan. Bagaimana pidana yang paling tepat bagi anak. Sebenarnya kayak gitu. Gimana ya cara menentukannya seperti apa pidana ya sebenarnya kita bisa dilihat dari kondisi anaknya, jenis tindak pidananya, ringan atau beratnya, atau kemalafannya. Kebijaksanaan hakim. Iya, kebijaksanaan hakim. Kayak tadi restoratif justice-nya ada atau tidak, bagaimana seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin penegak hukum itu seharusnya ya kayak hakimnya, penuntut umumnya, penyidiknya adalah anak penegak hukum yang sudah bersertifikasi anak. Agar apa? Agar paham bagaimana cara menangani anak dalam proses peradilan gitu. Kalau hakim di pengadilan negeri udah bersertifikasi semua, Pak? Kalau di pengadilan negeri alhamdulillah yang sekarang ada 6 hakim dan 1 ketua dan semuanya sudah bersertifikasi anak. Luar biasa. Berarti yang di awal Pak Melbi sampaikan mundur sedikit Pak, berarti 14 sampai 18 bisa dikenakan pidana, Pak? Ya, bisa dikenakan pidana. Kemudian 12 baru bisa dipersidangkan, berarti hukumannya tindakan, Pak ya? Ya, jadi gini, selain pidana juga sebenarnya ada lagi ya. Sanksinya itu bukan sanksi pidana aja, tapi ada sanksi tindakan. Tindakan itu diaturnya pasal 82 kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi kalau di undang-undang itu menyatakan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun itu tidak bisa dikenakan pidana, dengan artian sebenarnya pembentuk undang-undang menghendaki yang di bawah 14 tahun itu lebih baik dikasih sanksi berupa tindakan seperti itu. Salah satunya adalah pengembalian kepada orang tua seperti itu, atau diikutkan dalam sekolah seperti itu, atau pengembalian kepada pihak lain gitu kan. Mungkin Pak, kalau masalah umur Pak, gimana kalau misalkan ada case anaknya melakukan tindak pidana belum berumur 18 tahun. Kemudian katakanlah ditangkap, baru bisa ditangkap di umur 19. Itu diprosesnya sidang anak atau sidang dewasa, Pak? Ya, jadi begini. Kalau yang diproses sidang anak itu kita lihat locus dan tempus delicti pertama gitu kan. Maksudnya tempat kejadian sama waktu kejadian. Waktu kejadiannya anak masih berumur berapa sih gitu kan. Kalau masih di bawah 18 tahun ya seharusnya masih dilakukan dalam persidangan anak. Selagi anak itu belum berumur 21 tahun. Jadi masih dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak dengan sistem persidangan anak gitu kan. Seperti itu. Kalau untuk lama waktu persidangan yang berkaitan dengan penahanan ya Pak, kan kalau di dewasa di pasal 10 di KUHP dia masa penahanan di persidangan itu 30 diperpanjang hakim 60 Pak ya. Kalau di anak Pak? Enggak, 30 perpanjang ketua pengadilan 30, perpanjangan kedua 30, habis itu bisa tergantung case-nya ada yang bisa diperpanjang PT. Kalau di anak ini lebih singkat Pak Ivan. Jadi yang lazimnya sih 10 penahanan hakim diperpanjang KPN 15 hari.
Jadi total ininya cuma 25 hari harus sudah kita putus. Tapi biasanya kita putus ini karena sebenarnya dari SPP itu tidak ada aturan yang jelas menyatakan bahwa persidangan anak harus selesai dalam berapa hari. Enggak. Tapi kita dengan mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak agar anak ini cepat mendapatkan kepastian dan cepat dieksekusi. Maksudnya eksekusi itu bisa entah nanti dipidana atau diberi peringatan atau apa, agar anak itu cepat mendapatkan kepastian. Kita sebisa mungkin sidang anak adalah sidang yang didahulukan. Maksudnya didahulukan, jadi selain didahulukan kita cepatkan juga sidangnya. Maksudnya bukan cepat bukan berarti terburu-buru ya, cepat dan tepat seperti itu intinya. Jadi sebisa mungkin dalam jangka waktu 25 hari tadi 10 tambah 15 itu kita sudah selesaikan. Bahkan biasanya di pengadilan negeri Raha ini 10 hari sebelum penahanan habis sudah kita putus, diusahakan. Nah, seperti itu sih Mas Ivan. Jadi dalam penanganan perkara anak. Oke, Pak Melby, mungkin sekian Pak pertanyaan sedikit saya terkait dengan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, Pak Melby mau ada yang disampaikan ke para penonton, para pencari keadilan? Ya, yang saya sampaikan ini kan podcast kali ini berkaitan dengan anak. Jadi yang saya akan sampaikan adalah kepada para pencari keadilan pada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Hutan Utara yang merupakan wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Raha. Saya ingin sampaikan bahwa bagaimanapun anak ini beda sama orang dewasa. Ya, anak yang melakukan pelaku tindak pidana ini sejatinya adalah bukan sebagai pelaku tindak pidana saja, tapi sebenarnya dia adalah korban. Kenapa saya katakan begitu? Karena pelaku tindak pidana ini dipengaruhi oleh bagaimana keadaan orang tuanya, keadaan lingkungannya, pergaulannya, yang merupakan itu adalah tanggung jawab kita semua untuk mendidik anak tersebut agar tidak melenceng, ya kan? Seperti itu. Jadi bagaimanapun anak ini harus tetap dilindungi baik di luar, di dalam persidangan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Jadi apabila bertemu anak yang sudah melalui masa pidana apa-apa, ya rangkul lagi, masyarakat rangkul lagi, karena tanggung jawab kita bersama untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Masa depan anak itu tetap harus kita jaga, seperti itu Mas Ivan. Luar biasa Pak Melby, terima kasih Pak. Ya, anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabat anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Demikian pembahasan tentang anak. Terima kasih telah mendengarkan, telah menonton podcast Pengadilan Negeri Raha. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.